Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal asesmen tengah semester. Video sebelumnya itu 1-16 soal pilihan berganda materi termokimia. Ini lanjutannya 17-30 materi laju reaksi. Yuk langsung aja saya mulai ya. Nomor 17, reaksi P tambah Q menghasilkan PQ mempunyai persamaan laju reaksi V sama dengan Q pangkat 2. Berdasarkan persamaan laju reaksinya dapat disimpulkan bahwa yang A, konsentrasi PQ memengaruhi laju reaksi. Tidak ya, jadi V sama dengan K kali ini ya. Artinya ini hanya dipengaruhi oleh reaktan, bukan produk. PQ itu produk posisinya ya. Jadi untuk laju reaksi itu dipengaruhi oleh reaktannya. Oke, jadi kalau nggak P ya Q gitu. Tapi kan di sini kelihatan bahwa P nggak ada, jadi tinggal Q aja kan. Artinya P itu berorder 0. Gitu ya. Jadi yang B, laju reaksi hanya dipengaruhi konsentrasi P, justru P nggak mempengaruhi. Ya kan, dia nggak ada di persamaan lajunya. Yang C, P adalah order 1, salah ya, order 0 ya. Q order 2 benar. Oke, karena P nggak ada di situ. Jadi kalau nggak ada tuh pasti order 0. Karena pangkat 0 pasti 1 kan. Yang D, koefisien reaksi Q tidak sama dengan ordernya. Q ini 1 ya, koefisiennya, ordernya order 2. Tidak sama, berarti benar. Yang E, laju reaksi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi P dan Q. P tidak. Beres, berarti jawaban yang tepat adalah yang dadu ya. 18, ada 4,75 gram serbuk Zn seng dimasukkan ke dalam gelas beker yang isinya 200 ml HCl 2 molar. Lalu setelah 2 menit masih tersisa 1,5 gram serbuk sengnya. Laju reaksi rata-rata pengurangan logam seng adalah, kalau kita reaksikan kan ini Zn tambah HCl menghasilkan ZnCl2 tambah H2. Nah, artinya karena Zn itu adalah reaktan, pasti dia akan berkurang. Maka di sini ada kata-kata pengurangan. Laju reaksi pengurangannya ya. Oke, lalu kita bisa cek data-data yang ada. Nah, tadi kan awalnya ada 4,75 gram serbuk Zn-nya atau sengnya. Udah 2 menit, sisanya cuma 1,5 gram. Berarti kan ada yang bereaksi ya. Jadi massa Zn yang bereaksi pastikan dari 4,75 gram berkurang 1,5 gram. Gitu ya. Perhatikan yang bereaksi adalah 3,25 gram. Ya kan? Nah, lalu ada data waktu. Ya, ada data waktu. Atau cari molnya dulu deh. Mol Zn adalah massanya dibagi AR-nya. 3,25 gram. AR-nya berapa? 65 ya. Ini adalah 0,05 mol. Karena ini semuanya satuannya diminta mol per second. Jadi tinggal kita dapatkan secondnya. T-nya itu 2 menit. Kalau kita ubah ke detik kan berarti 2 kali 60 detik ya. 120 detik. Udah ada mol, ada waktunya. Berarti V dari Zn sama dengan molnya yang bereaksi dibagi waktunya, second ya. Ini dapat 4,167 kali 10 pangkat min 4 mol per second atau mol S-1. Ini mendekatinya yang E ya. Dibulatin ya, 4,167 jadi 4,2 kali 10 pangkat minus 4. Yang E jawabannya ya.
19. Suatu reaksi berlangsung selama 10 menit pada suhu 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius, 10 menit. Jika setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Lalu, kalau suhunya 50 derajat Celcius, berlangsungnya berapa second? 10 derajat Celcius adalah 10 menit. Atau 10 kali 60. 600 detik. Lalu kalau dia 50 derajat Celcius, berapa detik, berapa second? Itulah pertanyaannya ya. Oke, jadi bisa pakai rumus, bisa pakai konsep ya. Jadi misalnya gini, kalau pakai rumus, jadi T yang ditanya 50 derajat sama dengan 1 per delta V pangkatkan dengan delta T per N kali T 10 derajat. Jadi gini, 1 per delta V. Delta V ini berapa kali sih lebih cepat? Nih, 2 kali lebih cepat, berarti 1 per 2. Delta T di sini selisih antara T akhir dengan T awal. T akhir kan yang diminta 50, awalnya 10. Nah, N di sini adalah setiap kenaikan suhu berapa derajat Celcius. Setiap naik 10 kan. T0 ya waktu untuk T yang pertama ya, T 10 derajat Celcius, 600 detik second. Ini kan berarti setengah pangkat 4 ya, kali 600 second, atau 1/16, 600 second, berarti ini 37,5 second. Inilah waktunya jika menjadi 50 derajat Celcius gitu. Nah, satu lagi caranya saya kasih ya. Saya buat ini suhunya. Jadi nggak selalu harus dikerjakan pakai rumus-rumusan gitu ya. Kalau lupa gawat kita. Nah, katanya kan di 10 derajat Celcius dia 600 detik, 600 second. Dari 10 ke 20 dia katanya 2 kali lebih cepat. Jadi kalau awalnya 60 second, pasti nanti di 20 adalah lebih cepat kan? Berarti jadi 300 second. 20 ke 30 lebih cepat lagi 2 kali lipat katanya. Berarti di sini 150 second. Naikin lagi suhunya 2 kali lebih cepat. Jadi di 40 derajat Celcius 75 second. Naikin lagi ke 50 derajat Celcius, ini yang diminta, naik 2 kali lebih cepat. Berarti jadi 37,5 second. Sama toh? Oke, jadi terserah aja ya, suka yang mana ya. Saya lanjut ke soal nomor 20. Pembakaran etana, ini reaksinya, belum setara ya. Jika gas yang tersedia dalam wadah 4 liter, ini di highlight ini karena takut lupa. 10 mol C2H6-nya, lalu waktunya 20 detik, ada gas CO2 yang terbentuk sebanyak 8 mol. Laju reaksi pemakaian gas C2H6 dan O2 berturut-turut adalah C2H6 tambah O2, CO2 plus H2O. C-nya dulu setarakan, baru H, baru O-nya. Lalu perhatikan data-datanya. Nah, di mula-mula itu kan ada katanya 10 mol ya. Si C2H6. Lalu di sini belum ada pokoknya di kanan belum ada. O2-nya nggak ada data. Berarti anggap aja X mol. Lalu udah 20 detik ada CO2 yang terbentuk 8 mol. Sini 8 mol. Nah, ini untuk koefisien 2 ya. Kalau koefisien 1 berarti berapa mol? 4 mol ya. 3 berarti 12. Matematika sederhana aja ya, hitung-hitungan biasa.
Kalau 2 itu untuk 8, 8 itu untuk 2, berarti untuk 3 itu berapa kan gitu. Berarti kalau untuk satunya untuk 4 untuk 1, berarti berapa untuk 7/2? Ya, berarti kan 7/2 kali 4, 14 mol. Sedangkan C2H6-nya koefisien 1 ya, 4 mol. Jadi di sini di bagian reaksi ini perbandingan koefisien yang bermain. 1, 7/2, 2, 3. 10 min 4 mol. X min 14 mol. Oke, lalu yang ditanya adalah si C2H6-nya dan si O2-nya. Kita ke C2H6-nya dulu. Nah, V untuk C2H6 kita bisa langsung aja pakai yang bereaksi, laju reaksi yang pakai yang bereaksi ini ya. Data-datanya. Jadi ini dan ini. Nah, V itu kan molaritas per second ya. Mana tadi T-nya? T-nya sama dengan 20 detik. Nah, ini kan satuan dari V itu kan ini ya, M S min 1. Nah, berarti mencari molaritas adalah mol per liter ya, hati-hati ya. Jadi di sini 4 mol per 4 liter volumenya kan dibagi 20 detik. Sama dengan 1 M mol per liter itu molar ya, dibagi 20 detik. 1/20 berarti 0,05 M S min 1 molaritas per detik atau molaritas per second. Itu untuk si C2H6. Biasanya dikasih tanda negatif gini. Cuma tanda ya, artinya memang yang di kiri itu akan berkurang, sementara yang di kanan akan bertambah. Konsep laju gitu ya. Produk bertambah, reaktan berkurang. Bagaimana untuk si O2? Ini aja 14-nya kita pakai. Minus 14 mol per 4 liter. Sama-sama 20 detik kan, sama soal yang di atas. Oke. Ini dapat 3,5 ya. Per 20. Ini sama dengan minus 0,175 ms min 1. Oke, jadi untuk C2H6 0,05, untuk O2 0,175. Opsi yang tepat yang mana nih? Yang C ya. (21) ada rumusan laju reaksi A tambah B menghasilkan AB adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 2. Lajunya mula-mula V, perlakuan yang diberikan agar laju reaksi menjadi 8 kali lebih besar dari mula-mula adalah, jadi ini yang normalnya adalah V sama dengan K kali A kali B pangkat 2. Jadi supaya hasilnya 8 kali dari awal ini ya. Nah, kalau kita cek yang A, V sama dengan K. K itu kan konstan di ini ya, di reaksi yang sama ini ya. Jadi konsentrasi A kita ganti aja, kalau dikatakan diperbesar 2 kali, kita ganti aja jadi angka 2 di sini. B-nya juga 2 kali kan? Tapi jangan lupa kuadrat. Nah, ya artinya yang A ini adalah perlakuan seperti ini akan menghasilkan laju yang 8 kali lebih cepat daripada yang normal ini. Nah, maka jawabannya yang A. Atau coba satu lagi ya, yang B ya. V sama dengan, ganti aja A-nya menjadi 4. B-nya juga jadi 4. Tapi kuadrat. 4 kali 16. Berarti jadi 64 kali lebih cepat. Oke? Yang dimintakan 8 ya.
Jadi boleh dicoba untuk CDE-nya ya. Opsi yang tepat adalah yang A. 22, 23, 22 HOTS katanya. Ini ada ilustrasi percobaan, ada 2 ya. Larutan yang dituang, saat larutan dituangkan HCl ke dalam gelas beker yang berisi larutan Na2S2O3, dilakukan pengamatan tanda silang yang terdapat pada dasar gelas beker. Jadi di dasarnya itu ada X gitu ya. Di kertasnya sebenarnya ya, cuma kan kita view-nya dari atas ya, melihatnya dari atas. Tanda silang pada percobaan 2 lebih cepat tidak terlihat. Artinya lebih cepat hilang. Ini takut kita kata-katanya ya. Lebih cepat hilang gitu ya, daripada percobaan 1. Kenapa bisa begitu? Bisa dikatakan dari soal ini bahwa yang kedua lebih cepat daripada 1 reaksinya. Ya, jadi apa sih maksudnya? Maksudnya itu reaksi kedua itu lebih cepat larutannya jadi keruh, ininya jadi keruh. Sehingga kalau dilihat dari atas, kertas yang tadi di bawah itu udah nggak kelihatan tanda X-nya. Itu maksudnya ya. Tapi kalau dia lambat dari atas kita masih bisa lihat lebih lama. Ya, jadi intinya kenapa sih percobaan kedua itu lebih cepat daripada percobaan 1? Kalau kita lihat data semuanya, itu yang berbeda cuma suhu nih. Jadi yang kedua itu suhunya 50 derajat Celcius, sedangkan yang pertama itu 25 derajat Celcius. Wajarlah yang kedua lebih cepat dari yang pertama. Ya kenapa? Ya semakin besar suhu, maka dia bermain dengan yang namanya energi kinetik. Suhu itu paketnya dengan energi kinetik. Semakin tinggi suhu, energi kinetik reaksinya makin besar, sehingga makin cepat terjadi reaksi. Jadi ini opsinya langsung dapat yang A. Punya suhu lebih tinggi sehingga energi kinetik partikelnya lebih tinggi sehingga lebih cepat bereaksi. Gitu ya. Jadi kalau suhu itu mainannya di energi kinetik partikel. Untuk 23 ada reaksi Al tambah H2SO4, Al2SO43 tambah H2. Ini waktu dan volume gas H2 yang dihasilkan. Berdasarkan data tersebut, grafik hubungan antara volume gas dengan waktu reaksi yang tepat adalah, kalau kita lihat nih waktunya naik ya, sedangkan volumenya naik. Jadi kan kayak bisa dibilang semakin naik waktunya, jadi seiring waktu volumenya makin nambah, kan bisa dibilang begitu ya. Nah maka nggak mungkin yang A flat. Nah kemungkinan besar yang B. Gitu ya. Kalau kita lihat ini 10 ke 25, 7 ke 15, 23 itu polanya seperti diagonal ya. Seperti ini ya. Jadi yang B itu lebih masuk akal. Nah, bagaimana dengan D? D ini ada momennya di sini dia flat. Artinya habis. Mungkin saja jika ada data tambahan. Misalnya pada 70 juga 31 gitu. Jadi kan flat. 90, 31 gitu. Jadi waktu berapapun H2-nya udah tetap segitu maksimal. Tapi ini kan nggak ada ya. Jadi ya saya tetap ke yang B ini opsinya, ke diagonal ya. Karena berbanding lurus gitulah. Oke. Lanjut. 24. Diketahui reaksi 2NO tambah H2 menghasilkan N2O tambah H2O. Ada data hasil percobaan di sini. Ada 5 percobaan, ada konsentrasi NO dengan konsentrasi H2. Dan lajunya diketahui. Nah, persamaan laju reaksinya adalah, wah ini lengkap ya. Menghitungkannya juga ini. Jadi gini, kita buat mula-mula dulu, ordernya X kita anggap, ordernya NO kita anggap X, ordernya H2 kita anggap Y. Gitu ya. Jadi kalau mau cari X, carilah yang konsentrasi H2-nya sama. Kenapa sih harus sama? Biar gampang dieliminasi gitu aja sebenarnya ya.
Nah, mana yang sama H2-nya? Saya pilih yang ini, data 1, 2. Data 1, data 2. Nah, kita mulai ya. Rumus umumnya kan pasti V sama dengan K kali konsentrasi dari reaksi-reaksinya. NO, pangkat nggak tahu, pangkat X. Dan H2 pangkat Y. Nah, karena kita pakai data 1 dan data 2, sekarang kita bandingkan semua data 1 dan data 2 mengikuti pola ini. Jadi misalnya V2, berarti data di V2 0,010 bandingkan dengan V di 1 0,005. Gitu ya, ikutin ya. K per K ini sama ya K-nya. NO-nya di 2 banding 1. Di 2 1,0, di 1 0,5. Pangkat X. Lalu di H2-nya kan sama-sama 0,05 karena memang tadi kan kita pilih yang sama. Kenapa pilih yang sama? Supaya tinggal dicoret, enak. Ya, 0,10 bagi 0,05 itu adalah 2. 1 dibagi 0,5 juga 2, tapi pangkat X. X sama dengan 1. Oke, jadi nggak selalu harus 2 per 1 ya, V2 per V1. Bisa aja V1 per V2, nggak masalah ya. X dapat, sekarang kita cari Y. Berarti kebalikannya, cari Y, carilah konsentrasi NO yang sama. Misalnya, ini nih, 45, kan sama nih. Kita mainkan ya. 4 dan 5. Ikutin pattern dari ini ya. Nah, V di 4 0,010, V di 5 juga 0,010. K per K bisa dicoret. Nah, lalu NO di ini ya, di 4 dan 5 sama-sama 1,0 karena sekali lagi kita memang pilih yang sama. Lalu ini ya, 0,10 per 0,20 pangkat Y. Coret karena sama. Ini kan hasilnya 1 ya. Sementara di sini adalah setengah pangkat Y. Maka Y sama dengan 0. Karena bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kan. Maka kita dapatlah sementara dari sini V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X1 H2 pangkat 0. Kan kita coret. V sama dengan K kali konsentrasi NO. Inilah rumus lajunya. Tapi ternyata dia minta kita ngitung harga K ya. Nah, karena harga K sama di semua percobaan ini, jadi kita pilih salah satu. Misalnya cari nilai K pada percobaan 1, pada data 1. Saya ulangin, V sama dengan K kali konsentrasi NO. Berarti kalau dibalikkan K sama dengan V per konsentrasi NO. Benar kan? Pangkat 1 ya. V di data 1, kita pakai yang data 1 semua. Berarti 0,005. Satuan dari V adalah MS-1. NO-nya 0,5, satuannya M. Oke. MM-nya bisa dicoret. 0,005 dibagi 0,5 itu adalah 0,01. S-1. Ini opsinya ini salah semua ya. Karena M dengan M yang atas bawahnya kan harusnya habis ya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai angkanya saja lah ya. Maka ini adalah 0,01 nilai K-nya. Kita masukkan ke sini, jadi V sama dengan 0,01 kali konsentrasi NO pangkat 1.
maka opsi yang tepat adalah yang ini, C. (25) ada reaksi 2A tambah 2B menghasilkan A2B2. Diketahui dengan mengukur perubahan konsentrasi A dalam interval waktu tertentu. Jadi yang dicek A ya. Laju reaksi rata-rata pembentukan A2B2, hati-hati yang dikasih tahu A, yang ditanya A2B2. Pada 10 detik pertama dan 10 detik kedua berturut-turut. Oke, lagi ya. 2A tambah 2B A2B2. Kita cari 10 detik pertama. Oke, 10 detik pertama itu yang ini. Jadi kita pakai data ini dulu. Nah, V itu ya kan sama dengan, nah, jadi ikutin aja ya. Ini. Jadi 0,16 min 0,2, ikutin ya. Per waktunya 10 kurang 0. Jadi ini kan minus 0,04 per 10. Ini mol per liter itu, mol liter min 1 itu M ya. Ini detik. Maka ini adalah min 0,004 M per detik. Atau detik min 1. Itu untuk si A, karena yang dikasih tahu A. Masalahnya yang ditanya adalah A2B2. Nah, ini harus hati-hati. Untuk V A2B2 pada 10 detik pertama, ingat V itu koefisien A2B2 itu koefisiennya 1, A itu koefisien 2. Berarti dia setengahnya dari VA. Setengah kali min 0,004. Gitu ya. Dapatlah min 0,002 M detik min 1. Atau minus 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ingat tanda min ini cuma menyatakan dia karena ini udah jadi tanda plus ya. Karena yang ditanya adalah A2B2. Jadi yang di sini bertanda minus, di sini bertanda plus. Nah, itu 10 detik pertama, 10 detik kedua. 10 detik berikutnya lah gitu ya. Ini kita bandingkan ini. Ikutin caranya kayak tadi ya. VA sama dengan 0,13 min 0,16 per T-nya 20 min 10. T ini sama dengan min 0,03 ya. Bagi 10. Ini M detik. Dapatlah minus 0,003 M detik min 1. Sekali lagi itu adalah A, bukan V2B2. Yang ditanya adalah V untuk A2B2. Setengahnya dari VA. Setengah menjadi tanda plus. Sekali lagi ya, karena dia ada di kanan ya. Produk itu yang terbentuk. Berarti ini 0,0015 ya. M detik min 1. Atau jadi 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Oke, berarti yang 10 detik pertama 2 kali 10 pangkat minus 3. Yang keduanya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Ini kalau kita perhatikan, tidak ada yang atasnya pangkat minus 1. Semuanya pangkat minus 1. Tidak ada yang pangkat minus 3. Walaupun agak blur ya. Saya lihat soal aslinya juga nggak ada yang minus 3. Semuanya pangkat minus 1. Tapi yang keduanya, 10 detik kedua, 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Opsinya adalah ini ya,
C atau E. Tapi kan kalau yang C itu yang awalnya itu 4 ya. Kalau yang tadi kan 2 ya. Inilah yang E yang tepat ya. Ya walaupun pangkatnya nggak srek nih, nggak sesuai ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Yang penting paham cara ya. 26 Hodge, reaksi antara kalium iodida Ki dengan hidrogen peroksida H2O2 pada suasana asam seperti ini. Ada 3 tahapan reaksi yang berlangsung. Ada tahap lambat, tahap cepat, tahap cepat. Bisa dilihat ya. Pernyataan yang tepat itu yang mana? Oke, kita cek lagi. Yang A katanya ion H+ berfungsi sebagai katalis. Katalis itu mempercepat reaksi ya. Nanti di ending, di akhir dia akan kembali lagi. Kalau lihat reaksi utamanya ini, di akhir, di produk ada nggak H+? Nggak ada. Artinya H+ bukan katalis. Kalau dia katalis, dia di produk muncul lagi. Ini dia di reaktan ya. Gitu ya, katalis itu muncul lagi di bagian akhir, di bagian produk, di reaksi akhir ya, tahap akhir. Lalu yang B di 26, reaksi merupakan orde 2 terhadap ion iodida. Nah, kalau ada tahapan seperti ini, tahap penentunya itu adalah yang lambat nih. Nah, jadi V-nya kita tentukan dari sini. K kali konsentrasi dari H2O2 kali konsentrasi dari imin. Ini persamaan lajunya untuk reaksi ini. Nah, H2 untuk yang tahap lambat kita bisa pakai koefisiennya. Sama-sama pangkat 1 kan? Gitu ya. Jadi tidak ada yang berorde 2. Ya, jadi sekali lagi kalau ada tahapan dikasih tahu, yang lambat itulah penentunya. Oke. Dan ordenya adalah pangkatnya. Kalau untuk reaksi yang lain-lain yang nggak pakai tahap-tahap itu, orde itu belum tentu sama dengan koefisien. Kalau di sini sama ya. Kalau dia tahapnya yang lambat. Yang C ion iodida, ion iodida itu imin ya. Teroksidasi oleh hidrogen peroksida. Nah, kita cek aja biloxnya apakah imin itu mengalami oksidasi atau tidak. Ya. Jadi kan di sini ya imin min 1 di kanan tuh kan 0. Min 1 ke 0 naik atau turun? Naik ya. Kalau naik itu namanya oksidasi. Jadi benarlah si imin itu teroksidasi atau mengalami oksidasi. Opsinya yang C. Persamaan lajunya bisa dilihat ya. Salah ya, cari tahap yang lambat. Tahap penentu laju reaksinya adalah, nah yang cepat salah ya, yang lambat. Udah, opsi yang tepat yang C. Lanjut 27, laju reaksi awal suatu reaksi adalah orde 2. Lajunya sebesar 10 kali 10 pangkat minus 6 mol per liter detik min 1. Ini apa ya? 10 kali 10 pangkat minus 6. Tanggung ya. Padahal kan bisa aja 10 pangkat minus 5. Tapi oke lah. Jika konsentrasi awal reaksinya 0,2 mol per liter atau 0,2 m ya. Tetapan laju reaksinya K-nya berapa? Jadi simpelnya reaksi ini misalnya kita buat reaksinya adalah A menghasilkan B menjadi B. Berarti kan V sama dengan konsentrasi A. Pangkat orde. Ternyata ordenya dibilang orde 2. K yang dicari berarti kan bisa dibalik, diputar. Persamaannya jadi gini kan. Nah, katanya V-nya adalah 10 kali 10 pangkat minus 6 ms min 1. Lalu A-nya adalah 0,2. Ya, 0,2 M. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, saya dapat nih hasilnya adalah
2,5 kali 10 pangkat minus 4. Ini jadi M-1, S-1. Ada nggak nih? Oh ada. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, lanjut soal nomor 28. Perhatikan beberapa reaksi berikut. Ada 4 reaksi yang terjadi pada catalytic converter. Ditunjukkan oleh angka berapa? Catalytic converter itu yang ada di knalpot ya. Tujuannya apa sih? Ya udah pasti mengubah zat-zat yang berbahaya menjadi, nah ini menjadi apa enaknya ya? Pokoknya menjadi kurang berbahaya gitu lah ya. Menjadi lebih ramah lingkungan. Itulah kurang lebih tujuannya, bagus lah ya. Catalytic converter itu ya. Nah, ini misalnya kita lihat nomor 1. CO2 jadi CO. Ini malah jadi masalah kan. CO lebih bahaya daripada CO2. Oke, maka pasti yang satu udah pasti nggak usah dijadikan opsi. Gitu ya logika berpikirnya ya. Lalu oksidasi hidrokarbon tidak terbakar menjadi CO2. Ini kalimatnya kurang nyambung nih ya saya. Oke, yang 3, oksidasi N2 menjadi NO atau NO2. Nah, N2 kan kita di sekitar kita ini kan di samping kita menghirup O2. Ingat ya, udara ini kan ada O2 dan N2, komposisi terbesarnya kan. Jadi kan ada N2 di sekeliling kita nggak apa-apa kan. Artinya NO dan NO2 itu lebih bahaya. Lebih nggak ramah daripada si N2 gitu. Maka yang 3 juga salah. Nah, kayak yang 4 ini NO dan NO2 itu direduksi jadi ini N2 dan O2. N2O2 di sekeliling kita itu ada selalu pasti ya. Komposisi utama dari udara itu kan kurang lebih 80% N2, kurang lebih 20% O2 di samping gas-gas lain ya. Berarti kan memang ada selalu di sekeliling kita. 4 oke, nah ini tinggal ini 3 udah pasti salah. Berarti opsinya tinggal 2 ini, tapi kata-katanya inilah. Harusnya kan catalytic converter itu kan justru nanti terjadi pembakaran sempurna dari hidrokarbon. Pembakaran sempurna. Jadi hidrokarbon itu yang ada CXHY itu ya akan diubah semuanya menjadi CO2 dan H2O gitu. Jadi habis kan dia, nggak jadi bahaya lagi gitu. Ya jadi walaupun saya nggak yakin kata-kata nomor 2 ya mau nggak mau saya pilih nomor 2 dan 4 dadu ya. Lanjut ke soal nomor 29. Diketahui data hasil percobaan tentang hubungan suhu dengan laju reaksi adalah sebagai berikut. Yang ditanyakan reaksi dengan laju reaksi 0,054 m per second per detik berlangsung pada suhu berapa? Oke, saya nggak pakai rumus nih, walaupun ada rumus ya. Kita main logik saja, konsep saja. 65, sebenarnya kan ini suhunya naik 20 ya. Habis 65 berarti 85 ya. Ada 105, 125. Di 25 katanya 2 kali 10 pangkat minus 3. Naik 20 ya. 45 itu jadi 6 kali 10 pangkat minus 3. Berapa kali lipatnya nih? Naik 3 kali ya. Jadi setiap 20 derajat Celcius 3 kali lebih cepat. Ya, jadi kalau 65 ya 6 kali 3 18. Sama kan? Berarti kalau 85 ya 18-nya kali 3. 54 kali 10 pangkat minus 3. 0,054. Oh, udah ketahuan nih jawabannya. Jadi pada suhu 85 derajat Celcius lah laju reaksinya itu 0,054 molar per second. Nanti 105 ya 54 kali 3 lagi, 125 kali 3-nya lagi dan seterusnya. Setiap naik 20 derajat Celcius 3 kali lebih cepat dari awalnya. Oke, gitu caranya ya.
Lalu terakhir nomor 30 ini nggak ada ya, ini ada tambah di sini. Berarti kan ada reaksinya nih yang masih yang nggak kebaca ya. Karena yang ditanya laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi yang terdapat pada percobaan berapa. Percobaannya cuma ada 2. Dan kayaknya data ini juga harusnya tadi di data soal sebelumnya ya. Jadi intinya 30 ini nggak jelas soalnya. Oke, sampai 29 ya, 17 sampai 29 tentang laju reaksi. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Dan mohon maaf atas banyak kesalahan ya kalau ada ya. Pengucapan, perhitungan, penulisan gitu. Saya cuma niat bantu saja ini ya. Oh ya, oke, jangan lupa cek terus ya, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry nih. Sampai jumpa dan bye-bye.